Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film Martial Universe untuk bagian yang ke-6. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan Lin Yan yang melihat Ying Yuan yang baru saja tiba di kota Dakui. Namun gerak-gerik dan tingkah lakunya sedikit berbeda dari biasanya. Dia berkeliling kota mencari seorang pria bodoh diikuti oleh pria bodoh lainnya. Lindong yang mendengar hal tersebut memutuskan untuk bermain-main dengannya. Mereka mengikuti Ying Yuan yang mencari dirinya dengan bertanya pada semua orang. Di saat itu Diao yang dikejar oleh para penjaga muncul dan berlari ke arah Ying Yuan. Ying Yuan memegang Diao dan bersiap untuk melawan para penjaga tersebut. Namun Lindong meraih tangannya dan membawa mereka kabur dari sana. Kemudian mereka kembali bertemu dengan Wan Jin dan Lindong meminta bantuannya untuk bersembunyi dari kejaran para penjaga. Namun Wan Jin tidak akan membantu mereka jika mereka tidak memiliki uang. Beruntungnya Ying Yuan memiliki uang dan langsung membayar sewa Wan Jin. Wan Jin lalu membawa mereka masuk ke sebuah ruangan. Lindong yang ingin memastikan apakah Wan Jin memiliki segel jimat atau tidak. Dia memulai mengomentari pakaiannya dan mengatakan jika pakaian Wan Jin terbuat dari emas palsu. Wan Jin yang tidak terima diremehkan oleh Lindong dan menyuruhnya menguji kekuatan baju tersebut. Di saat Wan Jin menahan kekuatan Lindong, dengan perintah Lindong, Lin Yan mulai melepas pakaian Wan Jin hingga mereka menemukan segel di pantat celananya. Lindong berteriak pada Wan Jin karena berpura-pura tidak mengenalinya. Namun Wan Jin menyuruhnya diam karena di kota Dakui tembok juga memiliki telinga. Wan Jin lalu mengajak mereka ke tempat yang disembunyikan oleh mantra jimat. Wan Jin mengeluarkan 2 butir obat peleleh tulang untuk digunakan Lin Yan menghilangkan cakar harimaunya sehingga dirinya tidak terlalu menarik perhatian di kota Dakui. Lin Yan kemudian menyukai ide Wan Jin untuk membuatnya menjadi manusia. Namun Diao sedikit khawatir tentang efek sampingnya. Lalu Lindong mencoba membujuk Lin Yan untuk tidak mengambilnya. Namun Lin Yan terburu-buru melahap obat tersebut. Namun sayangnya obat itu malah gagal menghilangkan tangan harimau Lin Yan. Kembali ke Sekte Dao, Ying Yuan yang baru terbangun dan mulai kembali memikirkan apa yang ayahnya katakan. Di saat itu dia mendengar panggilan burung dan pergi keluar untuk menemukannya. Saat Ying Yuan melihat burung tersebut, burung itu memperlihatkan pesan dari Guru Yan yang mengatakan jika burung ini akan membawanya kepada Lindong. Ying Yuan juga harus mengikuti kata hatinya agar tidak menyesal. Saat Ying Yuan berlari menurun gunung, Ketua Ying melihat dia pergi. Udao heran kenapa Ketua Ying menyuruh dia mengawasi Ying Yuan begitu ketat, namun sekarang membiarkannya pergi dengan mudahnya. Ketua Ying menjelaskan bahwa selama pikiran Ying Yuan terganggu dengan Lindong, dia tidak akan bisa terfokus pada latihannya untuk menjadi guru jimat es. Ketua Ying sengaja membiarkan Ying Yuan pergi agar dia bisa mengalami kesulitan terlebih dahulu. Saat itu Ying Yuan mengikuti burung tersebut yang menuntunnya kepada Lindong. Di sisi lain, King Tan dan Lang Tian mengikuti peta yang menunjukkan lokasi jimat ruang dan berakhir di hutan berkabut. Di saat yang sama, Mukian juga mengawasinya dengan cemburu. Di sisi lain, Lindong sedang melihat Wan Jin bekerja dan mencoba menjalani ikatan dengannya. Dia kemudian menunjukkan semua barang yang telah dia kumpulkan. Namun Wan Jin tidak tertarik dan mengatakan jika semua itu adalah sampah. Lindong lalu mencoba untuk membantunya, tapi dia malah mengganggu pekerjaan Wan Jin. Saat itu Wan Jin menyuruh Lindong untuk melebur tengkorak buaya purba, sementara dia akan mulai untuk memperbaiki tombak sisik bumi. Namun Lindong kembali mendekati Wan Jin dan mengawasinya memperbaiki tombak tersebut. Lindong lalu meminta agar Wan Jin bisa memberikannya diskon karena mereka satu tujuan. Namun Wan Jin mengatakan jika bisnis adalah bisnis dan menolak untuk permintaan Lindong. Pada akhirnya Wan Jin pun bersedia menguraikan peta spiritual secara gratis. Setelah Lindong mengancam akan meneriakkan hal-hal memalukan tentangnya, Wan Jin lalu mengambil peta spiritual itu dan mulai menguraikannya.
Namun untuk menguraikan peta spiritual, tidak cukup hanya dengan kekuatannya saja. Wan Jin juga membutuhkan pusaka berharga yang bernama cermin pemutar spiritual. Cermin itu diambil dari makam kuno oleh seseorang. Namun orang itu tiba-tiba menghilang dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada pria itu. Akan tetapi di saat yang sama, sekte bonekain tiba-tiba mendapatkan kekuatan dan memisahkan diri dari serikat jimat. Wan Jin berjanji akan membantu Lindong untuk menemukan cermin pemutar spiritual. Di saat itu Ying Huan menawarkan diri untuk membantu Lindong menemukan cermin itu. Namun Lindong menyadari jika ada sesuatu yang berbeda tentang Ying Huan. Ternyata itu hanyalah karena Ying Huan menggunakan bedak yang berbeda dari biasanya. Lindong yang melihat Lin Yan yang frustasi untuk segera menemukan King Tan, dia mencoba membuatnya tenang, sementara Ying Huan mengatakan bahwa setelah tombak sisik bumi diperbaiki, dia akan membantunya untuk menemukan King Tan. Namun Lin Yan yang tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berlari meninggalkan kota Dakui. Lindong yang khawatir menyuruh Ying Huan tetap tinggal dan bergegas pergi mengejar Lin Yan. Di sisi lain, Lang Tian mengajak King Tan istirahat di hutan berkabut. Saat akan mencari kayu bakar, hawa es biru muncul dan meresap melalui kaki Lang Tian. King Tan mencoba melawan hawa dingin itu dengan racun es miliknya, namun usahanya sia-sia. Dan Lang Tian semakin kehilangan rasa di kakinya. King Tan yang teringat di saat Lindong menggunakan darahnya untuk menekan racun es. Dia kemudian mengambil sebuah batu dan tanpa ragu melukai jari tangannya. Lang Tian dengan lahap menghisap darah King Tan. Di lain tempat, King Su sedang mengikuti petunjuk dari harta yang diberikan oleh Xuan Su. King Su tiba di tempat Lang Tian dan menemukan mereka berdua tidak sadarkan diri. Saat itu King Su menjelaskan jika tempat ini penuh dengan energi dingin dari neraka tingkat 9. Jika bukan karena baju zirah kuning yang diberikan oleh Lindong, bahkan orang yang paling terkuat pun tidak akan mampu bertahan di tempat ini. Lang Tian yang tidak percaya ketika King Su memberitahunya bahwa peta spiritual yang dia pegang itu adalah palsu. King Tan juga menambahkan jika Lindong ingin meminta bantuan mereka menemukan jimat ruang dengan memberikan peta tersebut. Lalu King Su menjelaskan jika iblis telah menyusup ke mantra Qiwu dan mencuri peta spiritual. Dan karena peta itu sekarang berada di tangan Lang Tian, King Su pun curiga jika Lang Tian berkomplotan dengan iblis. Kemudian Moqian muncul dan menegur King Su karena menuduh murid sekte gerbang Yuan sembarangan. Dia membela Lang Tian dan mengatakan jika dirinya mendapatkan peta itu dari sekte bonekain. King Su seharusnya menyalahkan sekte bonekain dan bukan mencurigai Lang Tian. Lalu tentu saja King Su juga tidak percaya dengan semua ucapan Moqian. Namun Lang Tian bersedia menyerahkan nyawanya untuk meyakinkan King Su. Kemudian King Su bermaksud untuk membawa King Tan kembali, namun King Tan menolak pergi bersamanya karena dia telah berjanji untuk mencari jimat ruang bersama Lang Tian. Di bawah paksaan King Su, kemudian King Tan menggunakan kekuatan racun esnya yang membuat King Su terlempar dan pingsan. King Tan pun terkejut dan sangat menyesali tindakannya. Kemudian Moqian memeriksa luka King Su dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Di saat itu, Lang Tian meminta penjelasan Moqian karena telah memberinya peta palsu. Namun Moqian juga beralasan jika dia sendiri juga tidak tahu bahwa ternyata peta itu adalah palsu. Dia berjanji akan segera mendapatkan peta yang asli dan memberikannya kepada Lang Tian. Saat ini, King Tan tidak tahu apa yang harus dilakukan pada King Su yang masih tidak sadarkan diri. Lang Tian lalu memutuskan bahwa mereka akan membawa King Su kembali kepada Lindong. Moqian yang mengawasi mereka berubah menjadi kabut asap dan meninggalkan tempat itu juga. Saat itu, Lindong mengikuti Lin Yan yang berlari masuk ke dalam hutan dan bertemu dengan Ying Huan. Dia heran mengapa Ying Huan berkeliaran di dalam hutan, padahal Lindong telah menyuruhnya agar menunggu di ruangan Wan Jin. Ying Huan mengatakan jika dirinya telah menunggu hingga sore, namun karena Lindong belum kembali, dia sangat khawatir dan menyusulnya ke dalam hutan. Lalu Ying Huan menggoda Lindong dan mencoba untuk melakukan hal yang tidak diinginkan. Kemudian Lindong pun meninggalkannya untuk kembali ke ruangan Wan Jin. Di tempat lain, Teng Lei yang sangat marah mengetahui anak buahnya telah gagal menangkap Diao. Dia lalu melampiaskan kekesalannya dengan membunuh salah satu penjaga. Untuk menenangkan amarah tuan mudanya, salah satu penjaga mengatakan jika mereka melihat petarung bodoh yang selalu bersama Lindong.
Saat tiba di ruangan Wan Jin, Lindong melihat Lin Yan yang telah kembali karena kelaparan. Lindong menenangkannya dan berjanji setelah urusan di kota Dakui selesai, dia pasti akan pergi menemukan King Tan dan membawanya kembali. Lindong kemudian mengajak Lin Yan melihat perkembangan perbaikan tombak sisik bumi dan mencari makanan untuknya. Dari jauh Teng Lei diam-diam mengawasi mereka dan mengetahui bahwa Lindong bersembunyi di ruangan Wan Jin. Dia yakin jika Lindong ada di sana untuk memperbaiki tempat sisik bumi. Tombak itu adalah senjata spiritual yang memiliki roh tombak, dan setiap benda yang memiliki roh akan bisa dikendalikan dengan mantra jimat boneka. Teng Lei kemudian mendapatkan ide untuk memancing Lindong keluar dari ruangan Wan Jin. Sementara menunggu Wan Jin memperbaiki tombak sisik bumi, Lindong memberitahu Diao tentang keanehan yang dirasakan pada Ying Huan. Diao pun menjawab seadanya dan mengatakan jika setiap wanita yang dekat dengan Lindong adalah orang yang aneh. Setelah tombak sisik bumi selesai diperbaiki, Wan Jin segera menyerahkannya kepada Lindong. Lindong sangat puas dengan pekerjaan Wan Jin. Namun di saat dirinya akan menguji kekuatan tombak tersebut, tombak sisik bumi terbang dan menuntun Lindong ke tengah hutan. Ternyata saat ini tombak itu berada di bawah kendali mantra jimat Teng Lei, dan boneka roh darah muncul dan langsung mengejar Lindong. Salah satu penjaga melapor kepada Teng Lei tentang Lindong yang telah masuk ke dalam jebakan mereka. Teng Lei yakin jika kali ini Lindong pasti akan mati di tangannya. Saat itu Lindong meraih tombak sisik bumi dan mencoba untuk melawan boneka roh darah. Namun boneka itu lebih kuat dari boneka manapun yang pernah dia lawan sebelumnya. Dan Lindong terjatuh di atas sebuah benda keras yang membuatnya terguling kesakitan. Melihat energi Yuan di sekitar benda itu, Lindong yakin jika benda itu bukanlah benda biasa dan melemparkannya ke arah boneka roh darah. Benda itu pun berputar di atas tubuh boneka roh dan menyerap semua kekuatannya tanpa sisa. Di saat dia memeriksa benda tersebut, Lindong teringat Ying Huan yang berlari mengikuti mereka. Dia khawatir jika Ying Huan akan tertangkap oleh Teng Lei dan bergegas untuk mencarinya. Di tengah hutan, Teng Lei menemukan Ying Huan yang sedang mencari Lindong dan memukulnya hingga pingsan. Namun dia tidak menyangka jika ternyata Ying Huan ini adalah Muqian yang sedang menyamar. Kemudian Muqian memarahi Teng Lei yang hampir merusak rencananya. Dia telah lama mengikuti Lindong dengan berpura-pura menjadi Ying Huan hanya untuk mendapatkan peta spiritual. Muqian pun memberitahunya bahwa sebentar lagi Lindong akan datang untuk mencari Ying Huan. Dia memperingatkan Teng Lei untuk berhenti bermain-main dan tidak mengecewakan rencananya. Saat itu, Ying Huan asli yang telah mengikuti burung tiba di hutan berkabut. Di sana Teng Lei mengira jika itu adalah Muqian yang kembali menyamar sebagai Ying Huan. Namun melihat sikap permusuhan yang ditunjukkan kepadanya, Teng Lei sadar jika wanita ini di depannya adalah Ying Huan yang sebenarnya. Teng Lei lalu memerintahkan para boneka untuk menangkap Ying Huan. Kemudian Ying Huan menahan Teng Lei dengan pila es ganda dan berhasil melarikan diri dari kepungan penjaga boneka. Di sisi lain, Muqian yang baru datang sangat marah dengan ketidakmampuan Teng Lei menangkap Ying Huan. Dia tidak ingin kemunculan Ying Huan asli yang tak terduga akan mengacaukan semua rencananya. Dia pun lalu memerintahkan Teng Lei untuk segera mengejar Ying Huan. Saat itu, Ying Huan yang melarikan diri akhirnya kembali bertemu dengan Lindong. Saat Lindong memeriksa luka di tangannya, Ying Huan pun termenung memikirkan apakah dia harus memberitahu Lindong bahwa dirinya adalah penerus dari guru jimat es. Ying Huan lalu mengomentari tangan Lindong yang penuh dengan kapalan. Di saat itu juga dia memotong pembicaraan mereka dan memperingatkan jika Teng Lei mungkin akan segera tiba. Di sisi lain, Muqian menghentikan Teng Lei yang ingin mengejar mereka karena Ying Huan telah bertemu dengan Lindong. Dia memiliki sebuah rencana untuk menyingkirkan Ying Huan. Setelah kembali ke kota Dakui, Lindong sangat terkejut melihat King Zhou yang tergeletak tidak sadarkan diri. Dia kemudian bergegas membawanya ke ruangan Wan Jin, dan di belakang mereka Lang Tian mencegah King Tan yang ingin menemui Lindong. Melihat kondisi tubuh King Zhou, Lindong menyadari jika dia telah terluka oleh racun es. Wan Jin lalu menggunakan energi Yuannya untuk menstabilkan hawa dingin di tubuh King Zhou. Saat itu Ying Huan sangat cemburu melihat kekhawatiran Lindong pada King Zhou. Dia membandingkan perlakuan Lindong saat dirinya terluka dan semakin menjadi kesal. Muqian diam-diam mentertawakan kebodohan orang yang terjebak dalam cinta.
Saat itu Lindong heran mengapa racun es berada di dalam tubuh King Zhu. Lalu dia kembali teringat dengan King Tan dan mulai mengkhawatirkan adiknya. Tidak lama kemudian King Zhu pun akhirnya sadar, namun dia tidak menceritakan tentang King Tan yang telah melukainya. Dia juga tidak ingin Lindong yang baru saja berdamai dengan Lang Tian kembali bermusuhan hanya karena dugaan yang belum bisa dipastikan. King Zhu lalu menceritakan jika dirinya telah disergap oleh Sekte Bonekain saat berada di hutan berkabut. Lindong sangat marah dengan Sekte Bonekain yang telah berulang kali membahayakan orang-orang terdekatnya. Dia lalu menceritakan saat dirinya dan Yinghuan jatuh ke dalam perangkap Teng Lei. Dan saat itu juga King Zhu terkejut mendengar kalau Yinghuan juga berada di kota Dakui. Namun saat melihat Lindong yang mengkhawatirkan Yinghuan, dia merasa sedikit cemburu. King Zhu lalu menyuruh Lindong untuk meninggalkannya sendirian. Kemudian Lindong datang ke kamar Yinghuan dan meminta maaf karena telah mengabaikannya. Hari ini dia terlalu gelisah melihat King Zhu yang terluka hingga melupakan Yinghuan. Mendengar kata-kata manis Lindong, suasana hati Yinghuan seketika berubah menjadi lebih baik dan melupakan kekesalannya. Setelah itu Lindong membawa Yinghuan keluar untuk melihat bulan purnama. Di sana dia mulai menggoda dan mengatakan jika Yinghuan adalah gadis yang dia sukai. Namun karena misinya sebagai penerus artefak leluhur, mereka belum bisa bersama meskipun Lindong sangat mencintai Yinghuan. Lindong lalu menanyakan tentang artefak leluhur tersebut yang kemungkinan disimpan oleh Sekte Dao. Yinghuan lalu ingin memberitahu tentang dirinya yang merupakan penerus dari jimat es. Namun saat melihat kepalan di tangan Lindong menghilang, Yinghuan merasa ada sesuatu yang aneh sehingga Lindong pun memukul Yinghuan hingga pingsan. Dan ternyata kali ini Muqian menyamar sebagai Lindong untuk menemukan petunjuk jimat leluhur lainnya. Kemudian Muqian membawa Yinghuan ke tengah padang pasir dan mencoba untuk membunuhnya. Namun entah karena energi mengerikan yang bersembunyi di tubuh Yinghuan atau kekuatan Muqian yang semakin melemah karena terlalu sering menggunakan teknik penyamaran, Muqian pada akhirnya gagal untuk membunuh Yinghuan. Dia lalu meninggalkan Yinghuan dan membiarkan alam membunuhnya secara perlahan. Di lain tempat Muqian kembali menyamar sebagai Yinghuan dan berkeliaran di ruangan Wan Jin. Saat itu Lindong kembali menemukan keanehan pada Yinghuan dan merasa jika dia lebih harum dari biasanya. Saat itu Wan Jin datang dan memberitahu Lindong bahwa benda yang ditemukan adalah cermin pemutar spiritual yang mereka cari. Sebelum mereka mulai menguraikan peta spiritual, Wan Jin menyuruh Lindong untuk menemukan orang yang paling dia percaya untuk menggunakan cermin itu di saat mereka menguraikan peta spiritual. Karena jika terjadi sedikit kesalahan, akibatnya tidak bisa dibayangkan. Kemudian Yinghuan menaruhkan diri untuk membantu mereka. Namun Lindong tidak mempercayainya dan mengambil cermin pemutar spiritual dari tangan Yinghuan. Lalu Lindong menemui King Zhu dan meminta bantuannya untuk menggunakan cermin pemutar spiritual. Saat ini tidak ada orang yang lebih dipercaya selain King Zhu yang merupakan utusan jimatnya. Saat itu Wan Jin mulai menjelaskan bahwa setelah dia dan Lindong memasuki wilayah spiritual, King Zhu juga harus berhenti untuk menggunakan cermin tersebut. Saat gambar di peta spiritual menghilang, itu berarti bahwa petanya telah masuk ke dalam pikiran mereka. Wan Jin memperingatkan King Zhu untuk membangunkan mereka tepat setelah 2 jam berlalu, tidak boleh kurang ataupun lebih. Mereka lalu memulai membuka wilayah spiritual itu dan dari balik jendela Muqian diam-diam mengamati mereka. Setelah memasuki wilayah spiritual, King Zhu meminta Diao dan Lin Yan yang mengawasi mereka sementara dia pergi untuk mencari Yinghuan. Saat itu King Zhu meminta pendapat Yinghuan apakah dirinya harus memberitahu Lindong tentang dugaan mengenai Lang Tian yang berkomplotan dengan Iblisi. Namun dia tidak pernah berpikir jika Yinghuan akan berbalik mencurigai dirinya. Karena meskipun bertemu dengan King Tan, King Zhu kenapa tidak membawanya kembali kepada Lindong. Lalu Yinghuan menambahkan bahwa King Zhu tidak pantas untuk menjadi utusan jimat karena ayahnya sendiri adalah pengkhianat yang berkomplotan dengan Iblisi. Yinghuan lalu meminta untuk menyerahkan cermin pemutar spiritual kepadanya. King Zhu pun mengabaikan Yinghuan dan memilih untuk pergi dari sana. Namun Yinghuan menghentikan King Zhu dan mengatakan kembali jika semalam Lindong telah mengungkapkan perasaannya kepada dirinya. Dia tidak ingin menjadi orang ketiga dan merusak hubungan antara dirinya dan Lindong. King Zhu yang tidak tahan mendengar ocehan Yinghuan dan menyerahkan cermin pemutar spiritual kepadanya.
Kembali pada Lindong dan Wan Jin, di dalam wilayah spiritual mereka menemukan lokasi jimat ruang yang berada di dalam makam kuno di padang gurun besar. Saat ini Wan Jin yakin jika jimat itu pasti berada di dekat altar persembahan makam kuno, sama seperti ketika Lindong mendapatkan batu leluhur di menara jimat. Saat mereka akan mendekati makam kuno itu, terjadilah sesuatu yang mengganggu ruang spiritualnya. Ternyata Ying Huan telah datang dan mengaktifkan cermin pemutar spiritual sebelum waktunya. Di lain tempat, Ying Huan asli terbangun di tengah padang pasir dengan tubuh yang terikat. Dia melepaskan burung dan menyuruhnya segera pergi menemukan Lindong. Qingzu yang sangat memikirkan ucapan Ying Huan yang mengungkit tentang ayahnya. Dia membandingkan sikap Ying Huan saat ini dengan sebelumnya dan merasa jika ada yang aneh. Qingzu yang teringat ucapan Guru Yan yang memperingatkan untuk berhati-hati karena iblis kali ini memiliki kemampuan untuk menyamar menjadi orang lain. Qingzu pun pada akhirnya sadar jika dirinya telah tertipu. Kemudian Qingzu kembali ke tempat Lindong dan menemukan mereka yang terluka karena berjuang untuk keluar dari ruang spiritual. Lindong memberitahunya bahwa seseorang berusaha menerobos ke ruang spiritual mereka dan Wan Jin terluka parah karena melindungi dirinya. Saat itu dia tidak tahu apa yang telah terjadi karena dirinya sedang tertidur. Sedangkan Lin Yan yang tidak pernah berpikir jika Ying Huan akan mencelakakan Lindong. Saat ini Qingzu sangat menyesal karena kecerobohannya, sehingga Lindong dan Wan Jin hampir terbunuh. Di saat itu juga burung itu pun muncul dan memberitahu jika Ying Huan berada dalam bahaya. Mendengar hal tersebut, Lindong pun sangat cemas dan menyuruh Lin Yan tetap tinggal menemani Wan Jin. Sementara dia dan yang lainnya bergegas mengikuti burung tersebut. Dan mereka pun menemukan Ying Huan yang terbaring sendirian di tengah padang pasir. Ying Huan pun memarahi Lindong karena kali ini dia sudah sangat keterlaluan. Lindong tidak hanya membuatnya pingsan, tetapi dia juga meninggalkannya di padang pasir sendirian. Lindong pun bingung dengan tuduhan Ying Huan dan mengatakan jika semalam dirinya bersama Qingzu dan tidak pernah datang untuk menemuinya. Qingzu lalu memberitahu mereka jika orang yang mereka temui tidak diragukan lagi adalah iblis yang ahli dalam penyamaran. Di sisi lain, Lin Yan mengejar King Tan yang melintas di depannya. Namun King Tan tiba-tiba menyerang dan berubah menjadi Muqian. Saat itu Lin Yan tidak mampu untuk melawan Muqian dan jatuh pingsan setelah terkena senjatanya. Kemudian Muqian pun mendatangi Wan Jin dan memaksanya menyerahkan peta spiritual. Namun Wan Jin lebih memilih untuk menghancurkan wilayah spiritualnya daripada membocorkan lokasi jimat ruang. Dan Muqian lalu meninggalkan tempat itu dengan membawa Lin Yan yang masih pingsan. Saat tiba di ruangan, Lindong terkejut mendapati Wan Jin tengah sekarat. Wan Jin memberitahunya tentang iblis yang mencoba mencuri lokasi jimat ruang. Namun Lindong tidak perlu khawatir karena lokasi jimat ruang telah hancur bersama dengan ruang spiritualnya. Sebagai bantuan terakhir, Wan Jin memberikan 400.000 pil yuan yang telah dikumpulkannya dan disimpan di belakang lemari. Wan Jin juga memperingatkan Lindong bahwa iblis pasti akan datang kepadanya karena sekarang dirinya adalah satu-satunya orang yang mengetahui lokasi dari jimat ruang. Wan Jin lalu mengembuskan nafas terakhirnya dengan tenang karena dirinya berhasil membantu penerus artefak leluhur yang telah lama ditunggunya. Saat itu, Ying Huan meminta Qingzu untuk menghibur Lindong yang terpukul atas kematian Wan Jin. Qingzu kemudian menemui Lindong dan mengatakan agar Lindong tidak menyalahkan diri atas kematian Wan Jin. Iblis ini terlalu licik dan semua orang yang telah jatuh dalam perangkapnya. Qingzu lalu memberitahunya bahwa hari itu dia terluka oleh King Tan. Dia menemukan mereka di hutan berkabut dan Lang Tian memiliki peta palsu yang telah dicuri oleh iblis. Saat dirinya akan menanyakan peta itu, Muqian muncul dan mengatakan jika dia telah mengambil peta spiritual dari sekte boneka Yin. Qingzu pun bermaksud memberitahu Lindong setelah dia menemukan bukti jika Lang Tian berkomplotan dengan iblis. Namun tanpa diduga dia terluka dan terbangun di kota Dakui. Mengetahui King Tan masih aman, suasana hati Lindong pun sedikit lebih baik. Sedangkan untuk kecurigaan Qingzu, dia akan bertanya secara pribadi saat bertemu dengan Lang Tian. Hal penting yang harus dilakukan saat ini adalah segera melenyapkan iblis yang mengincar lokasi dari jimat ruang. Lindong berencana menempatkan peta spiritual di ruangan lelang untuk memancing iblis itu menunjukkan dirinya.
Di lain tempat, Lin Yan yang telah dibawa oleh Muqian kembali berubah menjadi harimau api dan dikurung di dalam kandang besi. Saat Teng Lei akan membunuh Lin Yan, Muqian menghentikannya dan mengatakan bahwa binatang ini masih berguna untuk rencananya. Muqian mengatakan bahwa berita tentang pelelangan peta spiritual telah sampai kepada Muqian. Meskipun mengetahui jika itu adalah jebakan, dia tidak takut dan akan mengikuti permainan Lindong. Di lain tempat, lelang yang diadakan Lindong menarik perhatian warga dari seluruh penjuru kota Dakui. Dengan kemampuan marketing tingkat Yuan Langit, dia menjadi juru lelang dan meningkatkan antusias para warga. Pada awalnya para warga mengira jika peta spiritual itu adalah palsu. Namun setelah King Zhu dan Ying Yuan yang ikut menawar, mereka yakin bahwa peta itu asli dan harga mulai meroket. Kemudian Teng Lei pun datang dan menawar 1 juta pil Yang Yuan untuk peta itu. Karena Lindong tidak ingin menjual peta itu kepada sekte bonekain, Teng Lei memperlihatkan Lin Yan dan ingin menukarnya dengan peta spiritual tersebut. Jika Lindong tidak ingin memberinya itu, maka Teng Lei akan menjual Lin Yan kepada orang lain. Kemunculan Teng Lei membuat rencana Lindong berantakan, dan sekarang dia bingung untuk memilih antara peta spiritual atau keselamatan Lin Yan. Kemudian Ying Yuan lalu memutuskan untuk menukar dirinya dengan Lin Yan. Saat itu Lindong tidak mungkin mengorbankan Ying Yuan dan tanpa ragu memberikan peta spiritual kepada Teng Lei. Dengan peta spiritual dan cermin pemutar jiwa di tangannya, Teng Lei sangat senang karena jimat ruang sebentar lagi akan menjadi miliknya. Namun ketua Teng merasa jika Muqian memiliki motif tersembunyi untuk membantu mereka, dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Si Otong undur diri dan salam Sundaners.